Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lukman Afif dari Prodi S1 Akuntansi PJJ Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan analisis model bisnis produk kopi susu literan menggunakan pendekatan bisnis model kanvas. Nah, presentasi ini akan membahas bagaimana setiap elemen dalam bisnis model kanvas dapat diterapkan untuk produk kopi susu literan ini. Nah, kita mulai dari pendahuluan. Seperti yang kita ketahui bahwa industri kopi di Indonesia ini berkembang pesat dan berbagai model inovasi muncul. Salah satunya adalah produk kopi susu literan. Nah, produk ini memberikan solusi praktis bagi konsumen yang menikmati kopi dengan harga terjangkau, namun nggak perlu tuh ke kedai kopi setiap saat. Nah, dalam presentasi ini saya akan membahas bagaimana sih bisnis model kanvas dapat digunakan untuk menganalisis produk ini, seperti potensi dan strategi pengembangannya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu customer segment atau segmen pelanggan. Nah, segmen pelanggan ini adalah kelompok konsumen yang dilayani oleh bisnis ini. Produk kopi susu literan ini menargetkan beberapa segmen pasar yang memiliki kebutuhan akan kopi praktis dan terjangkau. Di antaranya yang pertama itu ada mahasiswa. Kemudian untuk yang kedua itu ada pekerja kantoran. Jadi yang mencari solusi kopi gratis di tempat kerja tanpa perlu mengantri. Kemudian yang ketiga ini ada ibu rumah tangga serta pecinta kopi yang ingin menikmati kopi dalam jumlah besar dan rasa yang konsisten. Dengan segmentasi ini, bisnis ini dapat menjangkau berbagai kelompok dengan preferensi yang berbeda-beda. Kemudian untuk value proportionnya, yang merupakan proporsi nilai ini merupakan keunggulan yang ditawarkan produk ini kepada pelanggan. Produk kopi susu literan ini menawarkan beberapa nilai utama. Yang pertama praktis dan mudah. Konsumen nggak perlu tuh namanya yang membuat kopi setiap hari. Cukup beli 1 liter yang dapat dinikmati untuk beberapa hari. Kemudian yang kedua harga terjangkau. Kemudian selain itu juga kualitas yang konsisten. Setiap liter kopi yang diproduksi ini memiliki rasa yang sama, sehingga pelanggan dapat menikmati kopi dengan kualitas yang stabil setiap harinya. Kemudian yang keempat ada untuk produk kopi susu literan ini biasanya daya tahannya lama. Bisa disimpan di kulkas hingga 5 hari tanpa mengurangi kualitas rasa kopi itu sendiri. Nah, proporsi nilai ini membuat produk ini sangat menarik bagi konsumen yang mengutamakan kepraktisan dan efisiensi biaya. Kemudian yang selanjutnya yaitu channel atau saluran distribusi. Beberapa saluran distribusi yang digunakan untuk menjangkau pelanggan ini dalam konsep bisnis kopi susu literan ini, saluran distribusinya digunakan antara lain yang pertama ada penjualan langsung atau offline di beberapa tempat usaha atau booth yang terletak di lokasi yang strategis, seperti mungkin dekat kampus atau dekat kantor. Kemudian bisa juga melalui platform e-commerce. Selain itu juga ada layanan pesan antar yang bekerja sama dengan aplikasi seperti GoFood ataupun GrabFood yang memungkinkan konsumen membeli kopi susu literan ini langsung dari rumah tanpa perlu keluar rumah. Selain itu juga ada bisa melalui media sosial seperti Instagram ataupun saluran WhatsApp yang bisa digunakan untuk promosi dan interaksi secara langsung dengan pelanggan. Nah, melalui saluran distribusi ini produk
ini dapat diakses dengan mudah oleh konsumen di berbagai lokasi, baik secara langsung maupun online. Kemudian untuk customer relationship atau hubungan pelanggan, membangun hubungan yang baik dengan pelanggan itu sangat penting dalam bisnis, termasuk dalam bisnis kopi susu literan ini. Untuk strategi yang diterapkan dalam bisnis kopi susu literan ini adalah yang pertama, adanya program loyalitas. Apa sih itu? Yaitu memberikan diskon atau hadiah untuk pembelian yang berulang atau dalam jumlah tertentu. Kemudian ada pelayanan pelanggan yang responsif, yang memastikan bahwa pertanyaan atau keluhan pelanggan ditangani dengan cepat. Kemudian ada keterlibatan pelanggan, seperti mengajak pelanggan untuk berpartisipasi mungkin dalam pemilihan rasa kopi yang baru, atau mungkin melalui polling di media sosial terkait eh, preferensi para pelanggan. Nah, dengan membangun hubungan yang baik ini, pelanggan tidak hanya akan melakukan pembelian pertama kali, tetapi juga akan melakukan repeat order untuk selanjutnya. Gitu. Nah, berikutnya kita bahas tentang revenue stream atau aliran pendapatan, yang menggambarkan bagaimana sumber pendapatan dari bisnis kopi susu literan itu sendiri. Pendapatan utama dari bisnis kopi susu literan ini berasal dari yang pertama, penjualan kopi susu literan yang merupakan produk utama yang dijual kepada pelanggan, kemudian paket bundling yang menggabungkan kopi susu literan dengan makanan ringan dan produk lainnya yang untuk meningkatkan nilai penjualan. Kemudian selanjutnya ada penjualan khusus untuk acara. Nah, ini contohnya seperti penyediaan kopi susu literan dalam jumlah besar untuk seminar atau mungkin acara kantor seperti itu. Nah, dengan adanya diversifikasi aliran pendapatan ini membantu bisnis untuk memiliki fleksibilitas dalam menghasilkan pendapatan dan menyesuaikan permintaan pasar atau permintaan pelanggan. Oke, selanjutnya adalah key resource atau sumber daya utama, yang mencakup sumber daya utama yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Untuk bisnis kopi susu literan ini, beberapa sumber daya utama yang diperlukan adalah yang pertama, bahan baku seperti biji kopi yang berkualitas, susu, gula, dan bahan lainnya yang diperlukan untuk membuat kopi susu. Kemudian peralatan produksi, tim produksi dan pemasaran yang terdiri mungkin dari karyawan yang mengolah proses produksi, serta tim pemasaran itu yang mempromosikan produk, bisa melalui media sosial maupun offline. Kemudian kemasan. Nah, kemasan food grade yang aman dan untuk menyimpan kopi susu dalam bentuk literan ini itu sangat penting. Nah, dengan adanya sumber daya yang dikelola dengan baik, produk dapat diproduksi dan dipasarkan secara efisien. Selanjutnya untuk key activities atau aktivitas utama. Kita akan membahas bagaimana aktivitas utama yang dilakukan dalam kopi susu literan ini. Yang pertama adalah produksi kopi, yang mencakup pemilihan biji berkualitas, dari mulai pemilihan, proses pemanggangan, dan pencampuran dengan susu dan gula untuk menghasilkan rasa yang konsisten. Kemudian pengemasan, dilanjutkan dengan pemasaran dan promosi, yaitu dengan mengelola media sosial ataupun bekerja sama dengan influencer mungkin, atau dengan menjalankan kampanye promosi untuk menarik pelanggan baru. Kemudian manajemen stok dan pengiriman, yang memastikan bahwa ketersediaan produk dan pengiriman tepat waktu kepada pelanggan. Kemudian yang terakhir ini adalah layanan pelanggan yang responsif, yang akan memastikan kepuasan pelanggan dan membangun loyalitas. Kemudian untuk key partnership atau kemitraan, dalam bisnis ini mencakup beberapa pihak yang membantu mendukung operasional dan kesuksesan produk kopi susu literan. Yang pertama itu supplier bahan baku, yang menyediakan bahan utama untuk produk, kemudian penyedia kemasan, layanan pengiriman, dan yang terakhir itu kemitraan
dengan influencer dan media sosial yang berperan untuk mempromosikan produk dan meningkatkan visibilitas produk di pasar. Kemudian cost structure atau struktur biaya adalah aspek yang sangat penting dalam menjalankan bisnis ini. Biaya bahan baku meliputi pengeluaran untuk pembelian bahan baku yang digunakan untuk produksi bahan baku, kemudian biaya produksi yang mencakup tempat produksi, alat produksi, serta upah tenaga kerja yang terlibat dalam pembuatan produk. Kemudian biaya pemasaran, bisa iklan berbayar ataupun kerjasama dengan influencer. Kemudian biaya pengiriman serta biaya kemasan, itu untuk pengemasan produk yang bisa diterapkan dengan produk pengemas yang menarik di mata konsumen. Nah, dari pembahasan kita tadi, sebagai kesimpulan, dapat ditarik kesimpulan bahwa produk kopi susu literan ini memiliki potensi besar untuk berkembang di pasar Indonesia, terutama dengan pendekatan model bisnis yang jelas melalui bisnis model kanvas. Nah, dengan segmentasi pasar yang tepat, proporsi yang nilai yang kuat, serta saluran distribusi yang efektif, produk ini mampu memenuhi kebutuhan konsumen yang mencari solusi praktis dan terjangkau. Nah, untuk mencapai keberlanjutan usaha, penting untuk terus dilakukan inovasi dalam pengembangan produk dan pengelolaan biaya yang efisien. Sekian, terima kasih pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.